Tentara Ukraina tak becus pakai senjata kiriman barat, tank baja kiriman dari negara-negara NATO hancur-hancuran. I widzimy to także u nas. Tak się będzie właśnie działo. Na tym polegają prowokacje, na tym polegają intrygi, knucie ze strony Łukaszenki. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Tak bisa menutup lagi lusinan kendaraan tempur kiriman negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO banyak yang hancur saat digunakan tentara Ukraina. Salah satu faktornya adalah kemampuan pengoperasian oleh anak buah Volodymyr Zelensky yang tidak sesuai. Seperti yang diketahui, negara-negara barat pimpinan Amerika Serikat secara kompak menyuplai kendaraan tempurnya demi mendukung perlawanan Ukraina terhadap invasi militer Rusia. Amerika tercatat sudah mengirimkan lebih dari 180 unit kendaraan tempur lapis baja M2 Bradley. Sementara itu Belanda, Denmark, Finlandia, Jerman, Kanada, Norwegia, dan juga Polandia mendaratkan sejumlah tank tempur utamanya MBT Leopard 2. Di sisi lain, Jerman dan Polandia tak cuma memberi tank Leopard saja. Jerman sepakat memberikan meriam Swagrak Panzerhaubitze 2000, sementara Polandia juga mengirimkan kendaraan berfungsi sama AHES Krab 155 mm. Negara NATO lainnya, Inggris, tak mau kalah negara Raja Charles III mendaratkan tank yang tak kalah mutakhir yaitu Challenger 2 yang pada kenyataannya sudah dibombardir oleh Rusia. 2 tank. Sayangnya kendaraan lapis baja kiriman negara-negara barat itu justru gagal membawa kemenangan bagi Ukraina dan menjawab tantangan dan jadi mangsa empuk rudal dan artileri berat milik militer Rusia. Seorang perwira militer Ukraina yang identitasnya dirahasiakan mengungkapkan jika setelah menjadi sasaran serangan tentara Rusia, kendaraan-kendaraan ini sulit bahkan tidak bisa diperbaiki dan hancur-hancuran. Jumlahnya mencapai 30% lebih banyak jika dibandingkan kendaraan tempur berusia tua yang dimiliki angkatan bersenjata Ukraina yang diwarisi oleh Uni Soviet. Masalah utamanya ada di sistem elektronik digital yang memerlukan semua teknisi tentara Ukraina paham cara pengoperasiannya. Waktu pelatihan personel yang terlalu cepat juga menjadikan sumber kegagalan senjata-senjata barat ini tampil maksimal di medan laga. Jika mereka merawat elektroniknya, maka itu akan berhasil, ucap Armin Paperger, Direktur Eksekutif Rheinmetall, perusahaan Jerman pembuat meriam Swagrak Panzerhaubitze 2000. Hal ini semakin mengantarkan Ukraina dan pemimpinnya Zelensky dalam kekalahan karena senjata canggih pun hancur jika tidak digunakan dengan baik oleh tentara yang kuat dan juga terlatih. Tak berdaya hadapi kekuatan Rusia, pilot jet tempur Ukraina nangis minta jet tempur F-16 Mamarika. Ukraina pun kewalahan menghadapi betapa kuatnya pertahanan udara Rusia yang kekuatannya bukan main-main. Sampai seluruh jet tempur bantuan milik Ukraina dihancurkan dengan mudahnya. 2 jet tempur Ukraina meraung tepat di atas pepohonan, terbang dalam formasi saat mereka menuju garis depan serangan balasan Ukraina. Jet tempur era Soviet Su-25 meluncur perlahan keras memuntahkan asap hitam tebal saat mereka melaju. Mereka tampak seperti memeluk tanah, terbang serendah mungkin untuk menghindari radar Rusia, pertahanan udara, dan yang lebih penting jet musuh.
Jet tempur Su-25 adalah pesawat kuno pertama kali diperkenalkan pada 1980-an. Mereka bukan tandingan jet tempur Su-35 Rusia dan radar canggih, serta rudal jarak jauh mereka. Kami kehilangan banyak pesawat karena pencegat ini, kata pilot Su-25 Oleksky yang menggunakan call sign Pumba. Seperti dilansir dari CNN, dia tahu betul perjuangan berat yang dia dan rekan-rekannya hadapi. Setelah kehilangan banyak rekannya sejak invasi besar-besaran Rusia dimulai 1,5 tahun yang lalu, saya kehilangan pemimpin skuadron saya dan wingman saya dalam pertempuran, ungkap Pumba. Mereka berdua adalah pahlawan Ukraina, imbuhnya. Rasa sakit karena kehilangan orang-orang tersayang adalah beban yang masih dia pikul. Ketika Anda melihat rekan Anda meledak di depan mata Anda secara real time, itu mengejutkan, katanya. Salah satu masalah utama yang dihadapi pasukan darat Kiev saat serangan balasan sedang berlangsung adalah kekuatan udara Rusia yang menahan mereka. Rusia masih mempertahankan superioritas udara yang mempersulit pasukan darat untuk bergerak maju. Penerbangan mereka bekerja secara bergelombang seperti di Vietnam, Afghanistan, kata seorang wakil komandan batalion dari 128 Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah, terus-menerus sepanjang hari. Mereka bekerja dengan helikopter atau pesawat terbang, kata komandan yang menggunakan call sign SPA. Secara umum, dukungan penerbangan sangat kurang, akunya. Secara total, Ukraina telah menerima 45 jet tempur Su-25 dan MiG-29 dari NATO, negara sekutu di Eropa. Tetapi ini bukan hanya permainan angka. Seorang pilot MiG-29 dengan call sign JUS mengakui kesulitan yang dihadapi Angkatan Udara Ukraina, mengatakan negara barat dapat membantu dengan menyediakan jet tempur F-16 yang didambakan Ukraina. Kami membutuhkan lebih banyak lagi. Untuk JUS dan wingman-nya, pelatihan sudah dimulai sejak lama. Kami mulai belajar sendiri setahun yang lalu, katanya. Kami mencoba meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kami. Kami mencoba membaca beberapa manual yang tidak diklasifikasikan. Kami menerbangkan simulator F-16 improvisasi, ungkapnya. JUS mengatakan Ukraina membutuhkan setidaknya satu skuadron yang terdiri dari 12 hingga 20 jet untuk menyamakan kedudukan, tetapi akan membutuhkan lebih banyak lagi untuk memiliki dampak nyata di medan perang. Untuk membuat perbedaan, semua tugas kami untuk operasi garis depan dan untuk operasi wilayah yang damai, 4 atau bahkan 5 skuadron seperti itu, katanya. Untuk masa depan, untuk perspektif jangka panjang, kami membutuhkan lebih banyak lagi. Saya yakin lebih dari 100, ia menambahkan.